Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pagi. Pantun dulu biar tambah semangat ya Bu ya. Jalan-jalan naik kapal selam. Bawa kompas supaya untuk penunjuk arah. Kalau nanti saya ngasih salam dijawab dengan antusias dan bergairah nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua dan sarapan berarti. Siang. Oh siang udah tulis ya ini nggih. Nggih, selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat. Perkenalkan saya Asri Nawansih dari Laboratorium Parahita. Bersama rekan saya ini ada Mas Tunjung, yang di luar nanti ada Mbak Reka dan Mbak Anis nanti yang melakukan pemeriksaan gula darah dan tekanan darah. Nggih, Ibu sama Bapak di sini saya tak gini aja nggih, ya berdiri kok mau saya duduk saya berdiri. Jadi sedikit sharing mengenai penyakit masa kini nggih, namanya penyakit sindroma metabolik. Ini kenapa kok tak kasih judul sehat bersama Parahita? Karena kita nggak perlu sakit dulu untuk pemeriksaan laboratorium, nggih. Jadi pemeriksaan lab itu untuk screening. Kalau misalnya ketahuan awal kan bisa diobati di awal nggak jadi sakit. Maksudnya seperti itu. Lanjut Mas Kunci. Oke, yang belum kenal lab Parahita. Lab Parahita itu ada di Jalan Yosodipuro nomor 4A, ini di Timur Mangkunegaran, Timur Monumen Pers ya? Ya, Timur Monumen Pers ini gedungnya nggih. Di sini kita bisa melakukan pengambilan darah, ada rekam jantung, ada rongsen, itu bisa di sini dan ada pemeriksaan dokter. Nah, ini tadi yang saya sebut di awal ya Bu ya, ada penyakit itu sindroma metabolik. Sebenarnya ini bukan nama penyakit, tapi merupakan gabungan dari beberapa penyakit. Jadi yang dikatakan kalau sindroma metabolik itu misalnya laki-laki lingkar perutnya lebih dari 90 cm, kalau perempuan lebih dari 80 cm. Diikuti dengan tekanan darah yang tinggi, gula darah tinggi, dan kolesterol HDL-nya rendah. Kalau pria kurang dari 40, kalau wanita kurang dari 50. Dan trigliseridnya lebih dari 149, 150 sih biasanya. Nah ini dia. Nah ini saya proses diet Kak Bu. Ya, lingkar perut yang berlebihan ini bisa memicu beberapa penyakit nih, terutama penyakit jantung karena kan lemak berlebihan. Nah, kebiasaan yang bikin gemuk ini ada satu, minum minuman yang mengandung kalori tinggi. Ini kayak Sprite, Fanta, apalagi sekarang banyak yang jumbo-jumbo itu ya Bu ya, itu kan manis banget ya. Nah terus yang kedua kurang tidur, karena istirahat cukup itu kan supaya metabolismenya bagus. Kalau kurang tidur jadi menyebabkan salah satu penyebab menjadi gemuk ini Bu. Belanja saat lapar, kalau lapar kan mesti kalah mau apa-apa semua dibeli ya. Yang kedua ngemil setelah makan malam ini juga nggak boleh, melewatkan sarapan pagi ini tidak boleh, kurang minum. Terus ada makan sambil nonton, nah ini bisa kalap nanti makannya. Kurang olahraga nih, sekarang kan minimal sebentar aja olahraga 15 sampai 30 menit itu jalan atau lari kecil itu Mas. Nah ini pola makan yang menyebabkan obesitas nih, kurang makan serat, porsi makannya berlebih, sering mengemil, terus sering makan dan tidak teratur. Ini juga mempengaruhi metabolisme. Yang pertama tadi saya sebut di awal ya Bu, untuk sindroma metabolik tadi kan sebenarnya gabungan dari beberapa penyakit. Salah satunya yang pertama hipertensi. Kenapa disebut the silent killer ini? Karena dia tidak bergejala, tapi tiba-tiba banyak kejadian kepleset di kamar mandi. Itu sebenarnya bukan keplesetnya di kamar mandi, tapi mungkin karena tensinya tinggi, pembuluh darahnya pecah, nah akhirnya biasanya kan tidak tertolong di situ. Lanjut. Nah, mitos atau fakta seputar hipertensi. Mitosnya penyakit hipertensi tidak berbahaya, tapi padahal faktanya penyakit hipertensi itu
tidak bergejala tapi malah berbahaya. Nah, apabila tekanan darah lebih dari 130/80, ini sudah dikatakan prehipertensi. Nanti di depan ada pemeriksaan tensi ya Bu ya. Nanti kan ada nilai normalnya, nanti bisa aku ternyata kok agak tinggi. Kalau misalnya agak tinggi kan berarti harus konsultasi ke dokter nanti supaya ada treatment pengobatan supaya tidak menjadi tinggi atau supaya terkontrol. Kalau terkontrol kan nanti fungsi ginjalnya kan. Jangan takut minum misalnya tensi tinggi, minum obat tensi setiap hari itu kan sudah aman ya. Kalau misalnya tidak dikasih obat, tensinya terlalu tinggi, ngantuk-ngantuk, justru itu malah menyebabkan ginjalnya rusak. Kita nanti juga ada pemeriksaan ginjal ya. Kalau misalnya yang belum pernah periksa mau cek kadar kreatinnya bisa. Tapi hasilnya harus menunggu dulu karena kan harus kita bawa ke lab darahnya. Lanjut terus. Nah ini apa namanya dari WHO ya, kalau 1 dari wanita itu terkena 5 wanita terkena hipertensi dan 1 dari 4 pria terkena hipertensi. Lanjut. Nah ini gejala hipertensi. Yang pertama sakit kepala, pusing biasanya. Yang kedua ini gelisah, jantung berdebar-debaran, penglihatannya kabur, rasa sakit di dada sama mudah capek. Makanan asin bikin hipertensi, bener apa enggak coba? Nah ini faktanya Bu, benar. Jadi sebuah penelitian di Australia menemukan bahwa otak itu merespon natrium. Natrium itu kan garam ini ya, yang dikonsumsi sama seperti merespon nikotin. Jadi kayak ketagihan. Kalau misalnya habis makan asin terus enggak asin itu kok ketoknya kok kurang ya. Ya karena memang sudah ada penelitiannya seperti itu. Lanjut. Nah, yang kedua, tadi kan sudah hipertensi ya Bu ya. Yang kedua diabetes mellitus. Memang ini ya sering terdengar ini DM, penyakit gula. Dan ini namanya diabetes mellitus. Jika kadar gula darah puasa lebih dari 100 itu sudah harus warning. Jadi pergeseran tren penyandang diabetes yang terus meningkat karena kan sekarang pola makannya sudah nggak benar ya. Bukan karena diabetes itu kan penyakit keturunan, tapi dia bisa didapat dengan pola makan yang tidak bagus. Itu bisa menyebabkan diabetes juga. Nah, ciri-ciri diabetes apa? Ini biasanya sering haus, sering kencing kalau malam, terus apa namanya berat badannya biasanya habis gemuk itu turunnya cepat, itu harus dicurigai ini. Kalau ada luka biasanya sembuhnya lama ya, apalagi yang dengan basah. Lanjut. Nah ini gula yang dianjurkan 1 hari itu hanya 54 gram, padahal kalau yang jumbo itu berapa gram itu 1 gelas itu. Apalagi hawanya panas gitu ya Bu ya, es teh jumbo seger banget itu. Nah, terus yang berkalori tinggi kayak Sprite, Coca-Cola, Fanta, soda itu tinggi banget. Sebaiknya minum itu di air. Nah, yang ketiga itu ada tes HbA1c. Sebenarnya ini sudah tes lama, tapi ini digunakan oleh dokter-dokter untuk memantau pengobatan gula. Kadang pasien ini nakal Bu, kalau mau meriksa aku puasa tanggal minum gula, nanti ben hasilku bagus kan, sebenarnya menipu diri sendiri ya. Nanti ben apik hasilnya gitu lah, padahal sebelum-sebelumnya minumnya wah manis-manis. Nah kalau dari HbA1c ini pengendalian selama 3 bulan itu bisa ketahuan. Nanti kalau Bapak Ibu mau cek saya ini kita juga bisa. Jadi kadar gula selama 3 bulan tidak dipengaruhi makanan ya, karena dia menempel di sel darah merah, sedangkan umur sel darah merah itu kan 120 hari. Jadi itu memberikan gambaran pola makan, pengobatan selama 3 bulan itu bagaimana. Ya, kalau balik dulu. Ya, HbA1c itu dikatakan normal jika kadarnya 5,7. Kalau nanti hasilnya di angka 5,7 sampai 6,4 berarti dia sudah masuk ke fase prediabetes. Kalau sudah di atas 6,5 berarti memang sudah benar-benar diabetes. Lanjut. Nah ini lanjut lagi ya Bu, penyakit yang ketiga. Tadi kan ada hipertensi, DM atau gula, nah sekarang kolesterol.
Kenapa kok kolesterol itu bisa menyebabkan stroke kalau nggak dikontrol? Nah ini gambaran yang di sini kan tidak ada gumpalan-gumpalan kolesterol, itu gambaran pembuluh darahnya Bapak Ibu nih. Kalau misalnya kolesterolnya tinggi itu terjadi penumpukan di pembuluh darah. Jadi kan aliran darahnya tidak lancar. Nah otomatis kan aliran darah ke otak juga nggak lancar, bisa menyebabkan stroke tadi. Lanjut. Nah, kolesterol itu ada 4 macam Bu. Ada kolesterol total, trigliserid, HDL, dan LDL. Ada kolesterol yang jahat, yang namanya LDL ini yang menyebabkan tumpukan di pembuluh darah tadi yang menyumbat. Nah, kolesterol baiknya ini juga ada, HDL itu membersihkan tumpukannya. Jadi di sini LDL itu harusnya rendah, yang tinggi HDL itu harus tinggi karena dia membersihkan pembuluh darah sebagai kolesterol baik. Ikut sekolah. Nah ini nggih, kolesterolnya yang satu gambarnya dan sungguhnya satu sebagai malaikat karena kan bersihkan yang baik ya ya. Kolesterol yang baik, kalau LDL itu yang jahat. Mungkin kalau Bapak Ibu belum pernah cek, boleh sesekali diceknya kolesterol LDL dan nah ini ciri-ciri kalau kolesterolnya tinggi, mungkin ada yang merasakan ini nggih, biasanya di tengkuk sini ya Bu. Sakit kepala, sesak nafas, mudah lelah, mengantuk, nyeri tengkuk itu biasanya yang gejala khasnya kolesterol. Nah ini yang menyebabkan kolesterol tinggi, makanan cepat saji. Sekarang kan banyak banget gitu makanan-makanan cepat saji. Nah ini ada tips untuk meningkatkan kolesterol HDL. Kolesterol HDL tadi kolesterol yang apa Bu? Yang baik ya, jadi yang membersihkan pembuluh darah itu dengan meningkatkan makanan konsumsi sayur atau buah-buahan, terus olahraga nih, biasanya olahraga ringan itu bisa meningkatkan HDL. Terus untuk makanannya seperti kacang-kacang, ikan gitu yang disarankan, tapi jangan digoreng ya Bu ya, ikan. Mungkin lebih ini dibungkus. Enggak enak ya, enggak enak. Yang enggak enak itu yang sehat Bu. Gimana ya? Oke, ini pesan hidup sehat dari Parahita ya Bu ya, batasi konsumsi gula atau karbo. Jadi kalau biasanya nasinya 1 piring lauknya sedikit, sekarang jadi nasi yang dikurangi porsinya, sayurnya yang banyak. Kan tetap kenyang deh sebenarnya. Terus yang kedua, makanan rendah purin itu kayak jeruan itu biasanya asam urat itu lebih campur. Terus konsumsi rendah lemak, hindari rokok bapak-bapak, diam kan di sini aja ya Pak ya, nanti kan bisa berkurang lagi. Enggak beli rokok tapi buat beli buah dan sayur. Ya, terus kurangi garam. Jadi garamnya yang biasanya 1 sendok nanti dijadikan 1/2 sendok gitu ya. Terus tidur minimal 6 jam. Sama hindari alkohol dan check up teratur. Paling tidak 6 bulan sekali. Nah, ini untuk screening sindroma metabolik itu ada yang pertama HbA1c tadi untuk melihat kadar gula bulan. Yang kedua ada cek HDL dan yang ketiga ada cek trigliserid. Nah, sudah selesai. Kalau misalnya ada pertanyaan, monggo Ibu. Yang penting kita tetap semangat, sehat, bahagia. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat, nggih, Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan, monggo. Sini nanti sebelum ada pemeriksaan, nggih. Bapak ajeng tangan, napa mboten? Pun pas nggih. Ngikut ibu-ibu berarti. Jadi di depan nanti kita dari Lab Parahita ada pemeriksaan tekanan darah sama glukosa acak gratis Ibu. Diangkat nggak sampai atas ya Bu ya? Ternyata ketahuannya pas pukul 6 dicek kadar kreatininya sudah 30.
Mungkin dia sakit nggak dirasa gitu ya. Ya, nanti dari Parahita ada pemeriksaan tekanan darah sama gula ya Bu ya. Tapi kalau Bapak Ibu menghendaki pemeriksaan lain itu juga ada. Nanti bisa tanya sama saya atau langsung ke Mbaknya. Bisa ya. Ginjal, biasanya sama area ginjal itu ginjal ya. Karena di sini ada screening ginjal itu sekitar 50 atau 60 ribu. Karena dulu sekarang karena banyak minuman yang manis itu ya. Lupa ibu, saya juga lupa. Alamat 3.